Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Asep Sember, yang selalu senantiasa menemani malam Anda di acara Podcast Mistis Indonesia. Apa kabar pendengar setia Podcast Mistis? Tentunya kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Allah. Seperti biasa, sebelum saya menceritakan kisah mistis ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Kami berempat duduk di bawah pohon yang cukup rindang, berharap hujan segera reda. Dan seperti biasa, penghuni perumahan Liung Tutut menunjukkan eksistensinya. Suara ketawa, tangisan, dan suara erangan tanpa wujud terdengar sangat syahdu, diiringi melodi rintik hujan. Bergoyangnya pepohonan di sekeliling kebun seperti sedang menari. Ya Rabbi bil Mustafa balik bakosidana waghfir lana mamadu ya wasian karomi. Rana mulai bersolawat, menandakan ia telah melihat hal ganjil, tapi tidak mengatakannya. Lalu kita bertiga membaca solawat bersama untuk membuat pagar gaib. Apapun yang terjadi, jangan lari ya enggak, nanti bisa celaka, ucapku. Itu apa Don? Ucap Angga jadi gagap sambil menuju ke arah pohon yang tersinari lampu patomrak. Itu pocngap gak? Ucap Rana menakuti Angga yang wajahnya sudah sangat pucat. Namun dia menurut tidak berlari. Ketenangan kita bertiga membuat si Angga tidak terlalu takut, walaupun tidak berani lagi melihat sekeliling kebun. Sebenarnya di sini itu ada apa ya? Kok tiap mampir ke sini suka kayak gini terus? Ucap Ius menanyakan Liung Tutut. Lalu tiba-tiba terdengar suara Ririwa di belakang pohon. Di sini, kami hanya menjaga tempat ini karena ada harta yang bisa dimiliki kalau kalian bisa mengambilnya. Ucap sosok di belakang pohon. Kalau kalian mau harta itu, ambillah. Tapi harus bisa mengalahkan kita semua dulu, ucap Ririwa. Moah, mending belut sawah, bisa langsung dimakan. Tolong biarkan kami pulang, kami hanya numpang lewat, ucapku. Tutup mata kalian, silahkan pulang.
kalau kalian tidak mau bertarung dengan kami untuk mendapatkan harta yang disayembarakan. Ucap sosok Ririwa itu. Kita berempat menutup mata. Setelah mengucap bismillah, kami membuka mata. Benar saja, semua rumah kosong kembali menjadi sawah. Dan kita pun langsung pulang, tidak harus menunggu sampai waktu subuh. Singkat cerita, aku menikah dengan seorang bidadari yang sangat cantik. Dia bertempat tinggal di Cianjur Selatan. Setiap mengunjungi mertuaku, aku selalu mampir di satu warung di pertengahan perjalanan. Sebut saja penjaga warung itu Abah. Dia mempunyai kelebihan melihat masa lalu seseorang tanpa harus menyentuh tubuh orang yang dibaca masa lalunya. Hanya dipandang, dia bisa mengetahui masa laluku dan namaku. Padahal aku tidak pernah berkenalan. Itu yang membuatku selalu singgah di warungnya. Karena ada rasa ingin mempunyai kelebihan seperti itu. Suatu hari, saat aku singgah di warungnya, seperti biasa, saya pun memesan kopi. Setelah selesai mengopi dan merokok, saya pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Tapi, si Abah pemilik warung menahanku. Don, jangan dulu pulang. Ada yang mau bertemu. Sebentar lagi juga sampai ke sini. Tunggulah sebentar. Ucap Abah tersebut. Benar saja, tidak sampai 5 menit menunggu. Datang 2 motor berhenti di warung. 4 orang jumlahnya. 2 orang belum terlalu tua, dan 2 orang sudah sangat sepuh umurnya. Lalu aku pun bersalaman dengan mereka. Terima kasih nak, sudah mau menunggu. Ucap kakek tua kepadaku. Orang sakti ini ada rasa yang berbeda ketika bersalaman dengannya. Tubuhku merinding seperti kesetrum listrik. Ucapku dalam hati. Maukah kamu mengantar kami ke tempat ini? Ucap kakek sambil menunjuk batu alam. Dan ada peta di dalamnya. Dan kulihat batu alam tersebut sambil memikirkan di mana tempat ini. Liung Tutut. Saya tahu tempatnya. Kalian mau mencoba mengambil harta, ucapku. Tapi bukan diriku yang berucap. Tapi aku sadar, tidak sedang kerasukan. Iya, Yang. Mohon berkenan mengizinkan cucunya untuk mengantar kami, ucap kakek tua. Antarkan mereka. Mintalah bayaran sekarang. Jangan ikut campur urusannya. Cukup antarkan saja. Ada bisikan ke telingaku, tapi tanpa wujud. 1 juta, ucapku kepada mereka. Kami hanya bisa membayar 500.000. Sisanya buat bekal makan dan ongkos perjalanan. Tapi itu pun kalau kamu tidak keberatan. Tapi
jika kami bisa mengambil sesuatu di sana, kami akan bayar berapapun yang Doni mau. Ucap kakek tua. Seakan tahu bahwa aku cuma sebagai pengantar dan tidak akan ikut campur dengan urusan mereka. Ya sudah, saya ambil uangnya sekarang. Saya tidak akan ada urusan setelah mengantar kalian, ucapku. Singkat cerita, kita berlima langsung berangkat ke Liung Tutut. Dan sesampainya di sana, aku hanya menunjuk lokasinya saja, lalu langsung pulang ke rumah. Selang beberapa waktu, di saat aku mengunjungi mertuaku lagi, seperti biasa, aku singgah di warung si Abah. Don, kemarin yang kamu antar ke Liung Tutut memberi pesan kepada Abah supaya kamu diantar ke rumahnya. Mau berterima kasih katanya, karena telah membantu menunjuki lokasi. Sepertinya mereka berhasil mendapatkan harta di tempat itu, ucap si Abah warung. Enggak, Bah, makasih. Tugas saya cuma mengantar saja, ucapku. Usut punya usut. Katanya sih, satu kendi koin emas berhasil dibawa di Liung Tutut. Tapi itu tidak tahu benar atau tidaknya. Karena aku tidak pernah datang ke rumah yang minta diantar ke sana. Cerita pun